Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nurrofifah, NPM 1006060116097. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pemodelan Faktor Kemiskinan dengan Regresi Data Panel di Provinsi Banten. Kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan suatu negara. Setiap negara akan berupaya keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal serta mengurangi angka kemiskinan. Syarat utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik adalah menurunnya angka kemiskinan. Dalam penelitian ini akan dikaji faktor-faktor laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan penduduk pengaruhnya terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Banten dengan struktur data cross-seksional dan deret waktu. Secara sederhana, data panel merupakan data gabungan antara cross-section dengan time series. Pendugaan efek individu dan waktu ini tergantung pada model yang dibangun oleh data panel tersebut. Terdapat dua pendekatan model, yaitu model efek tetap atau fixed effect model dan random effect model atau REM. Apabila terdapat efek individu atau waktu, jika individu dan waktu tidak mempunyai efek terhadap regresi, maka model yang terbentuk disebut model bersama atau common effect model. Kemudian, taksiran regresi common effect model adalah sebagai berikut. Sedangkan taksiran regresi fixed effect model yang terbebas dengan multikolinialitas adalah regresi fixed effect model dengan slope sama untuk kabupaten atau kota dan tahun. Intercept berbeda untuk tahun, yaitu sebagai berikut. Kemudian hasil uji Chow untuk menguji kesamaan regresi di atas menghasilkan nilai statistik penguji F sama dengan 6,248 dengan p-value sebesar 0,003. Dengan demikian, model regresi fixed effect model dengan slope sama untuk kabupaten atau kota dan tahun dapat diterima untuk digunakan selanjutnya. Sedangkan hasil uji Hausman untuk memilih model fixed effect dengan slope sama untuk kabupaten atau kota dan tahun atau random effect model diperoleh nilai statistik penguji W sama dengan 14,45 atau chi-square sama dengan 7,814 dengan p-value sama dengan 0,0023. Dengan demikian H0 bahwa model regresinya adalah random effect model ditolak. Sehingga untuk selanjutnya akan menggunakan model regresi fixed effect model dengan slope sama untuk kabupaten atau kota dan tahun. Untuk interpretasi hasil. Kemudian, pemeriksaan asumsi least square dengan analisis sisaan menunjukkan hasil bahwa kenormalan kekeliruan dengan uji Ryan-Joyner diperoleh p-value sebesar 0,038, sehingga kenormalan dipenuhi pada taraf nyata 1%. Kemudian nilai VIF untuk semua variabel bebas kurang dari 10, sehingga tidak ada gejala multikoliniaritas. Untuk otokorelasi diperoleh nilai statistik Darwin-Watson sebesar 1,62196, maka tidak ada masalah autokorelasi, dan berdasarkan plot sisaan dengan prediksi respon menunjukkan bahwa homogenitas varians dipenuhi. Dari model regresi fixed effect dengan slope sama untuk kabupaten atau kota dan tahun dapat dijelaskan bahwa tampak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan persentase IPM dan laju pertumbuhan penduduk tetap, tidak berdampak pada penurunan persentase kemiskinan. Peningkatan persentase IPM dengan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk tetap berdampak pada penurunan persentase kemiskinan. Dan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan persentase IPM tetap berdampak pada peningkatan persentase kemiskinan. Kemudian dari penelitian ini dapat disimpulkan pemodelan persentase penduduk miskin kabupaten atau kota di Banten pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan regresi data panel menghasilkan model terbaik, yaitu regresi fixed effect model dengan slope sama untuk kabupaten atau kota dan tahun. Intercept berbeda untuk tahun. Dari intercept model didapat secara serempak menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dapat diprediksi terjadi jika laju pertumbuhan ekonomi menurun, persentase IPM meningkat, dan laju pertumbuhan penduduk turun dengan intensitas penurunannya berbeda dari
tahun ke tahun. Kemudian, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mungkin dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin, serta indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi, di mana variabel tersebut telah dicoba pada penelitian ini namun tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Banten. Dapat memungkinkan untuk tahun-tahun berikutnya atau penambahan tahun dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.